Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita hari ini kembali dipertemukan lewat ibadah. Syukur kepada Tuhan karena segala kebaikannya telah kita rasakan sepanjang minggu ini. Mari saat ini kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kini saatnya kita akan bangun, kita akan bangkit, dan kita akan masuk dalam hadirat Allah. Kini saatnya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini saatnya berdiri di altarnya.
memuliakan nama Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Kami telah siap Tuhan, kami telah siap memuji memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin, haleluya. Hari ini kita akan berkata bahwa berkuasa di bumi dan di surga, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Haleluya. Dia
merasakan kuasa kasih Allah, maka kita berkata, sungguh Tuhan, Engkau mempesona. Haleluya. Sungguh Kau mempesona. Amin. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan didapatinya sampai akhir, mengiring Dia, kita akan menerima mahkota yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan tundukkan diri sejenak. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan menerima pesan yang Tuhan berikan kepada setiap kita untuk apa yang kita akan lakukan dalam dunia ini. Kadang-kadang kita tidak mengerti, bahkan tidak ada seorang pun yang mengerti, memahami kehidupan ini. Tapi ada satu sobat, ada satu sosok yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Yesus. Terkadang kita merasa kita sendiri, tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, ini aku ada bersama dengan engkau. Haleluya Yesus. Terkadang kita merasa, amin Tuhan. Haleluya.
ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, tidak selalu pegang janjinya.
dalam setiap diri kami. Amin, Tuhan. amin, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kami sudah Tuhan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Amin. Kami mohon ampun Tuhan untuk segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekiranya Bapa, pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Kami siapkan Tuhan kehidupan kami. Kami siapkan Tuhan hati kami untuk Kau taburi dengan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah Yesus, berfirmanlah Bapa, dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, pagi hari ini mari kita siapkan segenap hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya kita sudah berdoa, ya memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita siapkan segenap hidup kita untuk memperhatikan dengan seksama. Tapi sebelumnya mari kita akan berdoa, ya, supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari, Bapa kami yang dalam surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah, Tuhan, hari ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi kami setiap pendengaran kami, mata kami dan pikiran kami dengan roh Allah, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, roh Allah bekerja saat hari ini. Urapi kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema, yaitu mendengar suara Tuhan atau mendengar firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita, saudara, ya, di dalam 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 4. Oke, kita akan baca sama-sama. Hitungan yang ketiga mulai. 2 Timotius pasal 4 ayat yang keempat. 2, 3. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan firman Tuhan hari ini. Saya sampaikan lebih dahulu, saudara, mendengar suara Allah atau mendengar firman Tuhan, mulai zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, firman Tuhan itu disampaikan setiap hari. Disampaikan kepada anak-anak Tuhan. Terlebih di dalam perjanjian lama, kita lihat di kitab Ulangan, ada banyak peringatan-peringatan, ya, yang diberikan kepada bangsa Israel, ya. Ada banyak suara Tuhan yang disampaikan. Sebagai contoh di dalam Ulangan pasal 15 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusakamu. Perhatikan, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, dengan segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, ya, Allah berbicara kepada bangsa Israel pada saat itu di zaman perjanjian lama, ya. Dikatakan asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan, ya, Allahmu, dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi Allah berbicara mulai sejak zaman dulu sampai sekarang, saudara. Kalau kita mau lihat saja di dalam perjanjian baru, tadi perjanjian lama, perjanjian baru di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Di situ ada satu perbedaan, saudara. Dan ada persamaannya, berbicara tentang mendengar suara Tuhan. Saya memberikan satu hal supaya kita paham. Ya, di dalam perjanjian lama Allah pun berbicara, di dalam perjanjian baru pun Allah pun berbicara. Perhatikan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab
didirikan di atas batu. Perhatikan ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, di ayat ini saudara kita melihat ya ada satu persamaan dan perbedaan. Saudara, persamaannya sama-sama mendengarkan. Sama-sama mendirikan rumah, sama-sama mengalami hujan, ya, hujan turun, sama-sama rumahnya dilanda hujan, dilanda banjir. Perhatikan perbedaannya, melakukan dan tidak melakukan. Ya, bagi orang yang melakukan, bagi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, tidak roboh rumahnya karena dia mendirikan rumah di atas batu. Saudara, di sini ada satu perbedaan, mendengar dan melakukan, mendengar dan tanpa melakukan. Orang yang mendengar tanpa melakukan adalah satu pemberontakan. Ya. Apa sih definisi mendengar suara Tuhan atau mendengar firman Tuhan? Perhatikan, definisi mendengar itu adalah, mendengar itu berarti penurut. Artinya saya mau mendengarkan Alkitab setiap hari. Itu definisinya. Yang berikutnya, mendengar berarti penerima. Aku mendengar firman, aku mendengarkan khotbah penjelasan firman Allah, artinya itu menerima. Dan mendengar berarti mendengar. Aku mendengar. Seperti saudara mendengar bunyi keyboard, bunyi drum. Jadi saudara, mendengar itu adalah sebuah perhatian yang khusus. Dan menganggap hal itu penting. Ya. Jadi perhatian yang khusus dan menganggap itu penting. Ya. Jadi mendengarkan artinya mendengar dengan perhatian yang penuh. Sedangkan orang yang hanya mendengar berarti perhatiannya mendengar tanpa ada satu perhatian yang penuh. Ya, ada orang yang mendengar dengan penuh, ada orang yang juga mendengar tapi tanpa ada satu perhatian yang penuh. Ya. Nah, inilah sangat penting pagi hari ini saya sampaikan tentang mendengar firman Tuhan, mendengar suara Allah. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 4 dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Maksudnya apa? Pertanyaannya itu, apa yang kita dengar pada saat kita mendengarkan firman Tuhan? Ya. Firman Tuhan memiliki satu berita jauh lebih menarik sebenarnya daripada informasi yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kenapa saudara? Karena zaman sekarang kita hidup di era informasi, bukan? Ya. Tidak perlu berusaha diri untuk menempuh jarak jauh. Kita pergi, oh ada kejadian ke sana, kita pergi ke sana. Tidak perlu dengan gadget ataupun dengan televisi, surat kabar, kita tahu informasi itu. Ya, berhari-hari kita mendengarkan informasi itu. Cukup dengan menekan tombol atau menggeser ya layar HP kita atau Android kita. Nah, saudara, mendengar itu ada satu keuntungan dan ada juga kerugiannya. Ya, ada keuntungan dan ada kerugiannya. Kerugian besar bila kita tidak gunakan dengan tepat. Karena begitu banyaknya berita baru dari dunia ini, jadi banyak orang-orang yang membuka diri, telinga dan pikiran hatinya ya untuk berita dari dunia ini. Karena itu lebih penting dari mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ya, makanya ada banyak anak-anak Tuhan yang hanya sekedar mendengar saja di dalam ibadah, di dalam gereja. Bukan
mendengar dalam arti penuh, memiliki perhatian yang khusus, hal yang sangat penting. Ya. Nah, ini adalah hal yang salah. Jadi pertanyaannya hari ini, apa yang kita dengar dari firman Tuhan? Supaya kita akan memahami, mendengar suara Allah. Sehingga kita akan diberkati Tuhan. Ya, setiap hari. Tadi di dalam kitab Ulangan, jelas sekali, bukan? Kita akan diberkati Tuhan. Ya, asal kita mau mendengar dan melakukannya. Itu firman Tuhan, saudara. Ya, asal kita mau mendengar dan melakukannya. Nah, apa yang kita dengar dari firman Tuhan? Saudara, perhatikan. Berita apa yang kita terima dari firman Tuhan? Yang pertama, saudara harus pahami, ada berita tentang hukuman. Ya. Mengapa manusia harus dihukum? Bukankah firman Allah adalah kabar yang baik? Ya kan? Benar, firman Allah adalah kabar baik, saudara. Seperti botol yang berisi racun, ada label yang ditempelkan di botol tersebut agar orang tidak meminumnya dan binasa. Jadi firman Allah yang memberitakan penghukuman akibat dosa yang dimiliki setiap manusia. Ya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Roma pasal 5 ayat 12 katakan semua orang berdosa. Jadi ada berita penghukuman dengan firman Tuhan agar manusia sadar dan bertobat. Nah, inilah apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Jadi kita harus sungguh-sungguh mendengar. Ada perhatian khusus karena ada berita hukuman. Ya. Disampaikan kepada anak-anak Tuhan supaya mengerti. Ada juga berita undangan. Ya, berita undangan begitu jatuhnya manusia dalam dosa, firman Allah memberikan satu solusi kepada kita, ya, kepada setiap orang, setiap manusia untuk diselamatkan dari dosa. Ia mengundang kita untuk datang kepada Tuhan, untuk hadir datang kepada Tuhan agar kita terluput dari penghukuman akibat dosa itu, saudara, hanya melalui Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 3 dan Matius 11 ayat 28 sampai 30. Ya. Jadi hanya melalui Tuhan Yesus kita datang dan kita akan diampuni. Ini adalah berita tentang undangan. Apa yang harus kita dengar dari firman Tuhan? Ya, selain berita hukuman, berita undangan, ada berita keselamatan. Artinya saudara, pada saat kita mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada satu jaminan keselamatan bagi orang yang mau memberi hati. Memberikan hati, pikirannya, dan telinganya. Ya, perhatikan. Memberikan hati, pikiran, dan telinganya bagi firman Allah. Bagi firman Tuhan. Yang menerima Yesus akan diluputkan dari kebinasaan. Seberapapun dosa kita, dosa mereka, kalau buka hati firman Allah, ia akan selamat. Yohanes 5 ayat 24. Yuk kita baca. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Perhatikan firman Tuhan, saudara. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, jadi kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Selain dikatakan kita akan diselamatkan, ya, di dalam Yohanes 5 ayat 24, kita juga akan diberikan hak sebagai anak-anak Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita disebut sebagai anak-anak Allah, dijamin di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 kita dijamin oleh Tuhan
Jadi jelas bahwa hanya firman Allah yang memberikan solusi ya bagi setiap masalah yang tentang dosa. Memberikan satu solusi bagi masalah tentang dosa kita. Ada kalanya kita begitu rindu mendengar firman Tuhan, tetapi iblis tidak senang. Dengan hal itu, saudara, iblis berusaha untuk merintangi kerinduan kita. Nah, ternyata saudara, mendengar firman Tuhan, mendengar suara Allah, apa yang kita dengar, ada berita tentang hukuman, ada berita tentang undangan, ada berita tentang keselamatan, dan ada pada saat kita mendengar ada rintangan. Lah inilah yang terjadi. Ya. Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Yang menjadi pelajaran bagi kita. Seringkali kita tidak fokus kepada firman Tuhan. Seringkali kita banyak menjumpai orang-orang yang tidak fokus dengan firman Tuhan. Dia hanya sekedar mendengar. Tetapi dia lebih fokus informasi-informasi yang di luar. Lebih fokus hal-hal yang di luar. Gak tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Nah, ada rintangan saudara pada saat kita mendengar firman Tuhan. Nah, rintangan dengan mendengar firman Allah, rintangannya adalah yang pertama, kenapa saudara? Kita banyak kita jumpai anak-anak Tuhan yang tidak fokus, tidak memberikan perhatian yang khusus kepada firman Tuhan. Dia hanya sekedar mendengar, ya, tidak mendengar penuh, ya. Ada rintangan, ya. Saya ulangi lagi, iblis tidak senang kepada anak-anak Tuhan yang fokus akan firman Tuhan. Iblis membuat satu goncangan imannya, mengoceh menggoncang saudara pikirannya supaya dia tidak fokus ya kepada firman Tuhan. Ya. Rintangan dalam mendengar firman Tuhan. Yang pertama, karena cinta akan dosa. Tidak mau mendengar firman Allah karena cinta dosa. Ya. Dengan cara membujuk, dengan cara merayu agar kita merasa tidak butuh firman. Ini yang terjadi. Ini adalah orang-orang yang tidak mendengar penuh. Tidak memperhatikan dengan khusus. Ya, jadi iblis berusaha dengan membujuk, merayu agar manusia merasa tidak butuh firman Tuhan. Iblis katakan bahwa Allah mengampuni. Benar? Benar, Allah memang mengampuni. Itu benar saudara. Selanjutnya iblis berkata, sebanyak apapun dosamu, ia akan terus mengampuni. Benar? Benar saudara. Maka kita pun akan terus berbuat dosa. Tetapi ingat saudara, mendengar firman Tuhan, ada berita yang disampaikan, ada hukuman atas dosa. Ya, ini yang kita harus pahami. Apa yang mau kita dengar dari firman Tuhan? Berita firman Tuhan itu ada berita hukuman, ada berita undangan, ada berita keselamatan. Hati-hati. Hati-hati. Saya katakan sekali lagi, hati-hati. Iblis berusaha dengan cara membujuk, merayu agar kita merasa tidak butuh firman Tuhan. Dia akan berkata kepada dirimu, Allah mengampuni. Dia akan berkata kepada dirimu, sebanyak apapun dosamu, ia akan terus mengampuni. Benar saudara, itu benar. Itu firman Tuhan. Ya, tapi kita harus perhatikan, kita pun
Kalau hal itu terus kita dengarkan rayuan-rayuan iblis, kita akan terus berbuat dosa. Ingat saudara, ada hukuman atas dosa. Jadi bertobat dan tinggalkan cinta akan dosa itu. Matius pasal 13. Ya. Matius pasal 13 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, ya, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya akan berikan satu ilustrasi saudara di dalam Matius pasal 13 ini, ya. Ini berbicara tentang perumpamaan tentang orang penabur, ya, seorang penabur. Ada 4 jenis tanah, ya, di hati manusia. Ya. Tanah yang keras yang pertama tidak menerima firman Tuhan. Dia menolak teguran dan iblis menjadi menang. Dan tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu, saudara. Sementara mendengar firman Tuhan, dosa membuat firman tersebut tidak akan masuk dan dalam hatinya sehingga iblis mencuri. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Tanah yang keras, tidak menerima firman Tuhan, ya, menolak teguran. Akhirnya iblis yang menjadi menang. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Sementara mendengar firman Tuhan, ya, dosa membuat firman tersebut tidak masuk dan dalam hatinya sehingga iblis mencurinya. Ya. Yang ketiga, tanah semak duri. Suka dengar firman Tuhan, namun cerita akan dunia, kekhawatiran membuat benih tersebut, ya, tidak bertumbuh maksimal. Saya ulangi yang ketiga. Tanah semak duri suka mendengar firman Tuhan, namun cinta akan dunia, kekhawatirannya membuat benih tersebut tidak bertumbuh maksimal. Hanya beberapa hari berkembang kemudian mati karena terhimpit oleh semak duri yang artinya dunia itu, saudara. Dan tanah yang keempat itu tanah yang ditaburkan di tanah yang subur. Kita tahu itu, dia akan bertumbuh. Jadi saudara, mari saudara kita mau belajar mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Memang ada rintangan pada saat kita mendengar firman Tuhan. Mari kita jangan kalah oleh tipu muslihat iblis, oleh bujukan iblis. Saudara, upaya iblis berupaya menghalangi orang yang mendengarkan firman Tuhan. Saya ulangi, iblis berupaya supaya setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Tuhan, supaya jangan sampai anak-anak Tuhan itu mendengar dengan penuh perhatian atau dengan penuh. Karena iblis takut. Ya. Iblis akan lari, dikalahkan. Ya. Bahkan iblis tidak akan punya teman di dalam neraka. Oleh karena itu iblis berusaha untuk mencuri firman Allah itu. Iblis berusaha supaya kita tidak mendengar dengan penuh. Dengan tidak penuh perhatian sehingga dia mudah mencuri firman Tuhan itu. Ya, di dalam Matius pasal 13 ayat 19 dikatakan iblis membutakan kita akan Injil. Ya. Saudara akan baca Matius 13. Lihat ayat yang ke 19.
kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Artinya saudara, iblis membutakan kita akan Injil. Enggak mengerti. Karena kita mendengarkannya bukan dengan penuh perhatian khusus. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4, dengan cara mempengaruhi pikiran kita, ya, sehingga menunda dan tidak mau kita dengar firman Allah untuk bertobat. Ya. Kalau itu memang teguran, mari kita perbaiki. Jangan menunda-nunda. Kita harus segera bertobat. Iblis menaruh pikiran bahwa kita masih punya banyak kesempatan untuk ambil keputusan. Itu yang iblis mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Iya. Menunda. Iblis menaruh di dalam pikiran kita supaya kita masih banyak kesempatan untuk mengambil keputusan. Ya sudahlah. Nah ini yang terjadi saudara. Mempengaruhi pikiran kita. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Ayo kita baca. Supaya kita memahami. 2 Korintus pasal 4 saudara. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang ada dalam gambaran Allah. Inilah yang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, dengan cara mempengaruhi pikiran kita, menaruh dalam pikiran bahwa kita masih punya banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal dosa, supaya banyak kesempatan supaya nanti bisa bertobat. Nah ini yang terjadi saudara. Ya, menunda dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan untuk bertobat. Menunda karena upaya iblis menghalangi setiap anak-anak Tuhan untuk mendengarkan suara Allah, mendengarkan firman Tuhan. Iblis menaruh itu di dalam pikiran. Ya, dalam pikiran kita. Saudara. Ada banyak contoh firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 24, ayat 24 sampai ayat 26. Felix, ia telah mendengar firman Tuhan. Ya, namun ia tidak berani mengambil satu keputusan untuk percaya kepada Yesus melalui pemberitaan firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Saat mendengar ya teguran firman Tuhan, mari saudara, hendaknya kita mengambil keputusan yang benar. Sebab setiap keputusan tentu ada akibat dalam kehidupan kita. Ya, mari kita mau serius mendengarkan suara Allah. Mendengarkan firman Tuhan. Saudara, akibat kita menolak firman Tuhan, menolak mendengar suara Allah, apa akibatnya? Apa yang dialami oleh orang-orang yang menolak firman Tuhan? Perhatikan, yang pertama, Allah akan tertawakan dan mengolok-olok. Amsal pasal 1 ayat yang ke-26. Amsal pasal 1 ayat yang ke-26 sampai 27. Dikatakan firman Tuhan, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Jadi
Akibat kita menolak firman Allah, menolak mendengarkan firman Allah, Allah akan tertawakan dan mengolok-olok. Dalam Wahyu pasal 6, saudara, supaya kita paham. Wahyu pasal 6, perhatikan saudara, di ayat 14, Wahyu pasal 6, ayat yang ke-14, perhatikan firman Tuhan sampai ayat 17. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, ya perhatikan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tata dan terhadap murka anak domba itu. Sebab semua tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Perhatikan. Siapa yang dapat bertahan? Enggak ada, saudara. Allah mentertawakan, Allah mengolok-olok. Jelas sekali di kitab Amsal tadi. Menimpa segala musibah, permasalahan, Allah menertawakan, mengolok-olok. Karena apa? Karena akibat menolak mendengar firman Allah. Menolak mendengar firman Allah. Yang kedua, Allah tolak seruannya. Allah menolak seruannya. Amsal pasal 1 ayat 28. Kita lanjut saudara. Ya, Amsal pasal 1 ayat 28. Sudah? Ya. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan ku jawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ya, Allah tolak seruannya. Akibat tidak mendengar firman Allah. Akibat menolak firman Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dialami orang yang menolak firman Tuhan? Allah paksa untuk menuai yang telah mereka tabur. Saya katakan sekali lagi, Allah paksa untuk menuai apa yang mereka tabur. Amsal pasal 1 ayat 30. Perhatikan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Ayat 31, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Galatia pasal 6. Ya, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan saudara. Galatia pasal 6 ayat 7 dan ayat ke-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Jadi inilah akibat orang yang menolak firman Tuhan. Akibat orang yang tidak mendengar firman Tuhan, Allah paksa untuk menuai apa yang telah ditaburnya. Sebaliknya, orang yang mendengar, menerima dan percaya akan suara Tuhan, firman Tuhan, akan dipindahkan dari maut, akan dipindahkan dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Ya. Yohanes 5 ayat 24. Mari kita buka saudara. Yohanes pasal 5 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, mendengar suara Tuhan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Ini orang yang mau mendengar firman Tuhan dengan perhatian khusus, dengan penuh. Dan yang kedua, dia akan bebas dari hukuman. Roma 8 ayat 1. Saudara, Roma 8 ayat 1. Dia akan bebas dari hukuman. Saudara, mari. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu bagi orang-orang yang mau mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mau mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan akan menerima hidup yang kekal. Roma pasal 8 ayat 35 saudara sampai 39. Perhatikan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus Tuhan kita. Jadi orang yang mendengar suara firman Tuhan menerima hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya. Saudara, suara Tuhan, firman Tuhan adalah kebenaran yang menghidupkan setiap anak-anak Tuhan yang percaya, yang mau memperhatikan dengan perhatian penuh atau perhatian khusus. Orang yang meremehkan firman Tuhan, orang yang tidak mendengar firman Tuhan dengan penuh, saya katakan itu meremehkan firman Tuhan, akan menjadi satu gereja yang tidak sempurna. Akan menjadi gereja yang tidak sempurna. Mereka akan banyak mengalami ketertolakan. Allah sendiri berkata tadi, akibat menolak firman Tuhan, Allah sendiri akan tertawakan dan mengolok-olok. Allah sendiri akan tolak seruannya. Allah akan paksa untuk menuai yang telah mereka tabur. Mari saudara, kita mau mendengar firman Tuhan dengan perhatian khusus, dengan penuh, bukan dengan meremehkan firman Tuhan. Hati-hati, iblis berusaha. Dengan segala upaya iblis berusaha saudara untuk membujuk dan merayu agar kita tidak butuh firman Tuhan itu. Karena iblis berkata Allah pengampun, benar. Karena iblis berkata sebanyak apapun dosamu ia akan terus mengampuni, benar saudara. Maka kita pun akan terus berbuat dosa kalau kita mau dibujuk dan dirayu iblis itu. Ingat, ada hukuman. Inilah kenapa kita mau dengar firman Tuhan. Apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan? Ada berita hukuman. Ada berita undangan, ada berita keselamatan. Mari saudara, dengar dan lakukanlah firman Tuhan. Maka kehidupan kekal menjadi bagian kehidupan kita. Mari saya undang sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Oh Tuhan, Yesus luar biasa. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu. Pandanglah Allah. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tinggikan nama Yesus. Dia ada saat hari ini di hidupmu, di tengah-tengah keluargamu. Mari kita mau mendengar firman Tuhan dengan penuh, dengan perhatian yang khusus. Haleluya, jangan iblis berusaha mengambil firman itu. Supaya kita tidak percaya kepada firman Tuhan.
Oh Tuhan, tolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan seruan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan dalam hidup kami. Kehidupan kekal bagian kami. Mari saya akan berdoa buat saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini kami belajar tentang mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan mulai zaman dahulu sampai sekarang. Supaya kami betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Karena Allah selalu berfirman setiap hari dalam kehidupan kami. Melalui suara Tuhan, melalui firman Tuhan. Kami akan menyiapkan tanah hati kami Tuhan. Di tanah yang subur Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh dengan benar. Dan mengerti akan berita firman Tuhan. Paham. Memahami setiap firman-Mu. Sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa. Benar Tuhan, ada kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara ini yang berusaha untuk menjatuhkan kami supaya kami tidak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami, hari ini kami mau bertobat, tidak mau menunda-nunda di dalam nama Yesus. Kami percaya firman Tuhan berkuasa dalam hidup kami, menguasai hidup kami dan melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap hidup kami. Pakai setiap hidup kami. Berkati hidup kami. Kami sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.